surah Al-Imran ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قل اللهم مالك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب. وترزق من تشاء بغير
kalian tidak melihat alam tandur, tidak memperhatikan, tidak merenungkan. Di alam Taurat itu uslub, salah satu uslub gaya penulisan, gaya bahasa untuk sesuatu yang menakjubkan, yang mengherankan, aneh, sesuatu yang aneh. Alam tara'il ladina, apa kamu tidak mau melihat, memerhatikan ilal ladina kepada orang-orang yang utuh telah diberikan nasiban, bagian, ai hadzon, bagian, komisi, bagian, nasib itu bagian. Minal kitabi, dari kitab. Kitab di sini bukan Al-Quran tapi At-Taurat, ai At-Taurati. Berarti kalau Taurat berarti terkait dengan Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi. Yud'auna ila kitabillah. Yud'auna yang dipanggil, yang diajak, halun menjadi hal. Keadaan mereka ini diajak ila kitabillah, ila kitabillah, menuju kitabnya Allah. Taurat itu kitabnya Allah. Jadi penegasan di sini. Awal diajak kepada kitab, ya Taurat itu kitab Allah. Jadi ada indikasi kitab yang pertama itu sudah dirubah. Jadi dikasihkan ini kitab Allah. Nah, kitab Allah jangan dirubah-rubah. Liyahkuma, diajak kepada kitab Allah Taurat tadi, liyahkuma, supaya liyahkuma bainahum, supaya berhukum dengan kitab Allah tadi itu, bainahum, di antara mereka orang-orang Yahudi yang diberikan Taurat itu, supaya berhukum dengan Taurat. Tapi apa kenyataannya? Summa, kemudian summa itu dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Ya. Kalau dekat pakai fa, pakai huruf fa yatawalla, seperti itu cepat. Kenapa gini menggunakan summa Allah? Artinya mereka berpaling itu dengan jauh. Yatawalla artinya berpaling. Diberi kitab kemudian berpaling. Berpaling itu jauh. Bukan hanya tidak memahami Taurat, paham mereka, tapi setelah paham mereka gak mau menjalankan dan berubah isinya. Nah itu makanya Allah menggunakan kata summa bukan fa. Summa itu artinya kemudian, artinya jauh. Jadi Allah summa. Akal tu summa syarab tu kohwa. Berarti orang itu makan, minum kopi sejam kemudian, nah itu baru summa. Kalau setelah makan langsung minum kopi pakai fa. Akal itu fa, syarab tu kohwa. Pakai fa cepat itu, habis makan langsung kopi. Pakai fa. Kalau summa masih sejam kemudian baru kopinya. Nah itu bedanya dalam bahasa Arab. Setiap huruf itu ada fungsinya. Allah menggunakan summa di situ pakai fa karena itu. Padahal perubahannya itu cepat mereka. Menggunakan summa artinya berpalingnya itu ya, sangat jauh. Baik. Summa yatawalla, kemudian yatawalla. Siapa itu? Fariqun. Yatawalla fariqun. Berpaling fariqun, satu kelompok, minhum, di antara orang-orang Yahudi, wahum muridun, dan mereka dalam keadaan muridun, membelakangi. Sama yatawalla fariqun, yatawalla sama muridun sama, berpaling. Gak mau menerima, itu artinya yatawalla muridun. Berpaling an qabuli hukmihi, kata Tafsir Jalalain disebutkan an qabuli hukmihi, berpaling enggan dari menerima hukumnya yang ada di dalam Taurat. Gak mau. Nah ayat ini Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat 23 ini Al-Quran, asbabun nuzulnya, ada asbabun nuzul, ada latar belakang turunnya ayat ini. Kenapa ini turun? Di sini disebutkan nazalat fil Yahudi. Ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi. Zana minhum ithnani. Nah, di kalangan orang Yahudi itu ada dua orang
orang ini sudah menikah dan sudah berhubungan suami istri. Berarti disebut dalam fikih disebut muhson, ya. Zina muhson, ada yang ghairu muhson. Kalau muhson itu belum menikah. Anak-anak muda contohnya berzina belum menikah sebelumnya. Nah, itu ghairu muhson. Kalau sudah menikah, sudah berumah tangga, ya, apalagi saya punya anak, kalau dia cucu, kemudian berzina itu muhson namanya. Kalau sudah cucu masih berzina, mestinya ingat mati, ingat kuburan, malah berzina, itu namanya muhson. Nah, istilah saya lah ya, muhsonnya keterlaluan. Masih sempat-sempatnya. Lah kemudian ya, dan karena ini yang berzina ini dari kalangan bangsawan, darah hijau, darah biru ya. Seperti bajunya kawon, ini darah biru beliau ini, darah biru ini ya. Karena darah biru, nah ini orang-orang Yahudi, kemudian gak mau menjalankan isi kitab Taurat ya, gak mau. Fatahakamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu datang awalnya kepada ahbar ini rahib-rahib, ulamanya orang Yahudi datang, gimana hukumnya ini? Ya kata mereka, ya ditangkap, dirancam itu dia ditimpukin batu sampai mati di lapangan, dilihat orang banyak sebagai pelajaran. Tapi kemudian setelah jadi tahu nama ulamanya, wah kok dirancam ini. Dan ulamanya juga karena yang dihukum ini orang bangsawan dan dikasih keringanan. Kemudian mereka nggak puas datang ke Nabi. Nah, pengennya memang ada hukum lain selain itu. Fatahakamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahakama alaihim birajam. Sama Nabi kemudian menghukumi dengan rajam. Di Quran ya, rajam. Fa'abau faji'a bitawrah. Fa'abau kemudian ketika Nabi sudah memutuskan sama dengan putusannya para ulama Yahudi rahib, ya, fa'abau, mereka nggak mau juga melaksanakan itu. Faji'a bitawrah. Kemudian Nabi minta didatangkan Taurat. Dan kalau kamu nggak mau hukum saya, kata Muhammad, sudah mana Taurat kamu? Kita bawa ke sini. Faji'a bitawrah. Fawujida fiha, kemudian didapatkan di dalam Taurat itu, ya, hukum apa? Rajam sama. Farujima kemudian keduanya dirajam. Fagodobu. Kemudian mereka marah ya. Orang Yahudi yang jadi provokator. Baik. Sebenarnya ini di Jalalain singkat ceritanya, itu disingkat. Kalau riwayat ini hadisnya hadis di Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan panjang hadisnya, ceritanya ini panjang ceritanya ini di dalam kitab Hasyiyah As-Sawi. Ini kan 4 jilid ini saya pilih. Jadi Hasyiyah itu penjelas lagi dari tafsir Jalalain. Nah, dijelaskan di sini riwayatnya. Di Bukhari disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam 7 tempat hadis ini diulangi oleh Imam Bukhari. Kalau di dalam Muslim ada cuma 2 kali disebutkan hadis ini. Hadis yang riwayat tentang pelakunya, namanya pelakunya ada 2 lah di sini. Yang pertama Abdullah bin Suryan. Yang kedua Abdullah bin Salam. Dua-duanya ini orang Yahudi. Bedanya Abdullah bin Salam ini orang Yahudi, tapi kemudian masuk Islam. Dia tak hafal Taurat, paham Taurat, kemudian ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, mengetes Nabi Muhammad, kok betul jawabannya, kemudian beliau syahadat di depan Nabi Muhammad. Di antaranya Nabi Salam ini ngetes Nabi, apa tanda pertama kali kiamat? Ma awalu asyratis sa'ah. Ada yang mengatakan ada 4 pertanyaan. Apa
Terus di antara pertanyaan lagi, bagaimana kemudian kok bisa anak ini mirip ibunya, terus anak yang lain mirip bapaknya? Bagaimana itu? Nah itu. Dan di antara pertanyaannya itu dijawab sama Nabi. Yang pertama tadi, awal pertama kali tanda kiamat itu adalah datangnya api dari timur dan dari barat. Jadi berjalan. Jadi ya, kiamat seperti itu. Allah, ada 4 pertanyaannya. Sehingga ketika dijawab oleh Nabi 4-4-nya melalui wahyu dari Allah sesuai dengan di Taurat, baru beliau masuk Islam. Lah kebalikannya, namanya Abdullah bin Surya. Nah ini bin Surya ini ulama Yahudi yang kebalikannya, di mana ada angin bertiup, di sana dia ikut. Kalau ke barat dia ke barat, ke timur dia ke timur. Orang Yahudi yang nakal itu ya. Abdullah bin Surya. Ini dari Bani Quraidah. Ya. Dua-duanya orang Yahudi Madinah. Dua-duanya orang Yahudi Madinah. Satunya objektif, Abdullah bin Salam, satunya subjektif. Pendapatnya sesuai dengan pendapatan. Ya, Abdullah bin Surya ini pendapatnya sesuai dengan pendapatan. Kalau Abdullah bin Salam itu memang mencari kebenaran. Termasuk Nabi Muhammad itu disebutkan dalam Taurat. Nabi Muhammad itu akan datang Nabi akhir zaman. Nah, kita ada ciri-cirinya. Nah, Abdullah bin Salam, oh ini Nabi beneran. Nama aslinya Al-Husain, pakai soft Husain. Nama aslinya Abdullah bin Salam. Husain. Nah, beliau dari kabilah Bani Qainuqa di Madinah juga. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah. Bani Quraidah itu ya, komunitas Yahudi di Madinah, dua-duanya di Madinah. Dan kata orang Yahudi sebelum Abdul bin Salam ini masuk Islam, itu digelari sebagai orang yang paling alim, ulama Yahudi paling alim, dan putranya orang yang paling alim. Istilah bahasa Arabnya disebut a'lamuna wa ibnu a'lamina wa khairuna wa ibnu khairina. Nah, itu Anda itu orang yang paling tahu tentang agama Yahudi, tentang Taurat, dan putranya juga ulama seperti itu katanya. Tapi ketika beliau masuk Islam, sudah berbalik 180 derajat. Udah dicari, dibully semuanya, ya, penjilat kayak apa, pokoknya dicari maki lah. Nah, itulah orang Yahudi seperti itu. Ketika sama dipuji, tapi ketika memang orang alim, memang orang alim. Allah, la ilaha illallah. Dan beliau ini Abdullah bin Salam salah satu ulama yang objektif. Di antaranya ketika pertama kali Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau melihat Nabi Muhammad, beliau menyaksikan ketika Nabi Muhammad. Jadi beliau masuk Islam itu tahun pertama Nabi hijrah. Ketika Nabi datang ke Madinah, melihat Nabi, ngetes Nabi, kemudian langsung masuk Islam. Beliau ketika melihat Nabi, beliau berkata, "Falam mastabantu wajah Rasulullah araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzab." Ketika saya pertama kali melihat Rasulullah itu, dulu kan belum ada HP Pak ya. Dengar aja ya, di Mekah itu ada Muhammad, nggak tahu wajahnya gimana. Nah, pas hijrah orang menyambut banyak, beliau melihat, Masya Allah katanya sebenarnya Abdul bin Salam ini wajahnya orang bukan wajah pembohong. Jadi dari wajahnya kelihatan, nggak mungkin wajah ini wajah pembohong. Nah, di wajahnya itu ada nur, ada nur. Sama wajah preman itu, kelihatan tuh wajah orang kepada sholat. Wajah pembohong, kelihatan itu wajahnya, gak ada nurnya. Pak Ali Mosyar itu, Allah, la ilaha illallah. Jadi beliau masuk Islam tanggal tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi, meninggal tahun 43 Hijriah atau 663 Hijriah. Abdullah bin Salam. Allah, lah Abdullah bin Salam ini sampai namanya Bapak Ibu ya disebut, tapi tidak secara langsung oleh Allah dalam Al-Ahqaf ayat 10. Silakan buka Al-Ahqaf ayat 10. Abdullah bin Salam ini. Al-Ahqaf ayat 10.
Surat ke tanggal ke-46 ya, surat 46 ayat ke 10 18 ini baru saja. Ayat 10 saya bacakan. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Israil 'ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qawmal dhalimin. Kata-kata syahidun min bani Israil itu syahidun di sana itu ya. Wa syahidan, dan menyaksikan, syahidun seseorang yang menyaksikan min bani Israil dari kalangan bani Israil Yahudi. Ala mislihi fa amana, dan dia beriman. Wastakbartum, kalian pengikutnya tidak beriman. Nah ini kata ulama, ayat ini ya, yang dimaksud syahidun, para mufassir ya, jumhur kebanyakan mayoritas mufassir syahidun di situ Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, katakan wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku bagaimanapun jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seseorang saksi dari Israel. Nah ini maksudnya siapa ini? Kata mufassir Abdullah bin Salam yang mengakui kebenaran yang serupa yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Sementara kamu menemukan diri. Siapa yang menyuruh diri? Ya tadi itu orang-orang kebanyakan orang-orang bodoh ya, atau orang yang alim seperti Abdullah bin Surya, tapi nggak mau ngikutin, tidak objektif. Bahasa akademisnya itu tidak objektif. Kalau Abdullah bin Surya itu objektif. Ketika memang ada kebenaran, nah dia patuh ikut. Kalau Abdullah bin Surya enggak ya, dia itu ya munafik ya, sesuai dengan pendapatnya, sesuai dengan pendapatan. Bagaimana kemunafikan Abdullah bin Surya ini? Nah, disebutkan di sini ya, ceritanya itu. Saya bacakan di sini ya. Baik. Ketika mereka orang-orang Yahudi ini ya, membawa bangsawan yang berzina tadi, Nabi menjawab, "Hukmu dini rajmuku." Dalam agama saya, ya kalian harus dirajam. Walladzi alamu anna fi Taurat kadzalik. Yang saya tahu kata Nabi, di Taurat juga sama, hukumnya sama. Faqala badhum jarat alaina ya Muhammad. Faqala halummu ilayya bi a'lamikum bi Taurat. Katanya mereka, iya Muhammad gitu. Seperti itu di Taurat. Halummu ila bi a'lamikum bi Taurat. Katanya Muhammad, ya datangin ke sini orang yang paling alim tentang Taurat. Jarot alaina, maksudnya jarot itu kan telah berjalan, maksudnya sudah terjadi kepada kami pada persidangan itu. Halumu ilayya bi alamin bi Taurat. Faqal, kemudian mereka ketika diminta oleh Muhammad mendatangkan ulama yang paling tahu tentang Taurat, mereka mendatangkan Abdullah bin Surya tadi. Fa'utiya bihi fasalahu nabiyyu an hukmi zani wa zaniyah fi Taurat. Dan kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada ulama tadi itu, Abdullah bin Surya, tentang hukuman pezina yang muhsan di dalam Taurat. Faqala, Nabi berkata, "Ituni bin Taurat." Ayo baca Taurat itu tentang hukum rajam. Kemudian Abdullah bin Surya membaca di depan Nabi. Dan di samping Nabi itu ada Abdullah bin Salam hadir di sana. Hatta wasala ayat ar-rajul, sampailah kemudian ke ayat rajam. Fawadhu ayatahu 'alaiha. Kemudian ketika sampai ayat rajam, tangannya Abdullah bin Surya itu ditaruh begini, ditutupin ayat rajam. Dulu kan kalau kitab itu kan nggak kayak gini, bahkan besar-besar tuh ya, jaraknya itu besar-besar gitu kan, ditutupin tangannya. Alhamdulillah.
Fawad ayatahu alaiha wa qara ma ba'dahu. Ditutupi dari sini dia baca, kemudian ini nggak dibaca langsung ke sini, Pak. Loncat. Dan itu ketahuan sama Abdullah bin Salam. Yang bin Salam juga dulu mantan rahib. Ada Abdullah bin Salam, seorang verifikator. Nabi sampingnya ada itu. Wa kana Abdullah bin Salam hadiron iddaka wa kana min ahbarihim qabla Islam. Faqala, langsung kemudian beliau lapor Rasulullah, lapor disampaikan Rasulullah, inna rajula akhfa ayat rajuli wa qara ma ba'daha. Rasul, ini orang tadi nyembunyiin ayat rajam, ya. Dia loncat langsung ke setelahnya katanya. Fa amara Nabi bi akhdiha minhu fa akhadha wa qara'a fa idza fiha. Kemudian Nabi nyuruh ambil itu, Tauratnya ambil dan dibaca. Dan Abdullah bin Salam dibaca. Ternyata memang ada yang tutupin itu. Kalau bahasa aslinya bahasa Ibrani, tapi di sini diarabkan di situ. Yang isi, saya bacakan ya isinya. Innal muhsana wal muhsanata idza zanaya wa qamat alaihim al bayyinatu rajima. Wa in kanat imra'atun hubla tarabbusu biha hatta tad'a ma fi babniha. Itu isinya. Yang artinya sesungguhnya orang yang muhsan, laki-laki yang berzina setelah menikah, wal muhsanah, dan perempuan yang sudah menikah berumah tangga kemudian berzina, idza zanaya, apabila mereka berzina berdua, wa qamat alaihim al bayyinatu, dan sudah ditegakkan ada saksi, maka rujima, dirajam keduanya. Wa in kana imra'atun hubla, kemudian kalau dia berzina kemudian hamil, ya, maka tarabbusu biha, ditunggu sampai hatta tad'a, sampai melahirkan, baru kemudian dirajam. Ini isinya, ini yang ditutupin tadi, ayat ini ditutupin sama Abdullah bin Surya. Fa'amar birajmiha fa'qadbat al-qudriha. Dirajam kemudian. Orang itu tadi marah ya, karena apa? Dia bangsawan. Kita ada gitu. Bangsawan. Menurut pembacaan lagi ya disebutkan juga mereka tidak dirajam di dekat pintu Masjid Nabawi. Dekat pintu Masjid Nabawi itu dirajam. Kalau sekarang udah masuk Masjid Nabawi, kan Masjid Nabawi di mana dia kecil, kan perluasan jadi Umar diperluas. Dirajam. Dirajam itu dipikir batu sampai wafat. Jadi orang-orang Yahudi itu seperti itu ya, kelakuannya itu standar ganda. Kalau hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kalau ada penegak hukum yang seperti itu, berarti kelakuan Yahudi. Kelakuan Yahudi. Jadi kalau pejabat yang korupsi, udah jelas buktinya, berkoper-koper dolar, berkilo-kilo emas, nggak ada, hilang beritanya. Tapi anak orang kecil nolong kayu dihukum 7 tahun. Kayu berapa batang sih? Berapa harganya sih? Itu kan 7 tahun, ibu udah tua lagi yang nolong. Ya kan dulu. Ada yang dihukum nggak ada uang masuk ke rekeningnya, tidak memperkaya diri, dihukum triliunan bayar. Nggak ada bukti, nggak terbukti. Nah ini sudah jelas buktinya, sudah ada sekoper-koper. Ya. Kenapa pejabat? Nah, ini kelakuan orang Yahudi. Rusak negara, hukum seperti itu, rusak itu. Itu namanya standar ganda. Dalam bahasa disebut dengan izdiwajiyatu tatbiqil qanun namanya. Standar ganda. Ya. Kalau motor standarnya ganda, ini nggak kuat, motor nggak jatuh. Kalau hukum standar ganda, rusak. Ya. Dan pejabat, ya, aparat yang melakukan kesalahan tidak tegas. Tapi kalau orang yang kecil, orang miskin, tegakkan setegak-tegaknya itu. Semua pasal dipakai. Kalau yang atasan dicari caranya, gimana biar keluar dari hukum. Namanya nepotisme nanti, karena sesama lembaganya namanya nepotisme. Al-Muhabah, KKN, korupsi dan nepotisme.
sudah ada. Jadi kalau saya satu. Nabi juga dulu pernah juga gitu Pak, ya, disombongnya. Ada di kalangan umat muslim itu yang nyuri. Nyuri ini kalangan bangsawan juga. Gimana caranya biar gak dipotong tangan? Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi yang paling dikasih? Zaid, anak angkatnya. Zaid yang disuruh. Nabi marah ketika disogok mau dirayu untuk tidak menegakkan hukum Al-Quran. Sampai beliau berkata, "Lau Fatimata sarfat laqattatu yadaha." Andaikan Fatimah, jangankan Zaid dengan siapa? Fatimah anak saya kalau nyolong, saya potong tangannya langsung. Tegas Nabi Muhammad. Fatimah putri kesayangannya. Sampai segitunya, nyolong saya potong tangan. Itu baru negara itu baru aman sentosa kalau pemimpinnya seperti itu. Itu sama Jurongzi Ustaz. Jurongzi Cina. Waktu dia jadi presiden Cina, aku sediakan 100 peti mati satu untuk saya. Wah, bagus suara Cina sekarang. Siapa namanya? Jurongzi. Jurongzi, bukan Jurangmangu, bukan? Oh, Jurangmangu. Jurangmangu sama. Jurongzi namanya. Oh, ini Kaisar Cina, Jurongzi sediakan 100 peti, ya. Mati ya. Sisakan satu. Buat siapa? Buat saya kalau saya korupsi gitu. Jurongzi namanya. Memang itu kenyataannya Ustaz. Tahun 97 itu 14.000 orang Cina dibunuh. Oh, tahun 97 ya? Terus 98 10.000, 99, 7.000, terus turun makin turun. Sekarang bagus Cina kan? Itu Cina bagus. Memang harus di Indonesia harus Tegas gitu. tegas. Kalau saya pribadi gimana? Pak Ustaz dengan hukuman mati koruptor, oh saya sangat setuju itu. Segera dilaksanakan, segera dimiskinkan koruptor itu. Kan sekarang undang-undangnya nggak disah-sahkan itu. Rampasan aset itu. Kenapa? Oh, banyak ditangkap semua miskin semua juga koruptor tadi. Nggak ada yang berani, bahkan yang mengesahkan pun nggak berani. Wah, suka kacau korupsi di Indonesia. Kalau bisa cakep Ustaz. Alhamdulillah Cina sudah bagus untuk menerapkan itu. Iya kan? Sampai Amerika udah kalah. Menerapkan. Dan Cina itu bukan sekarang ya, 97 kan. Sebelumnya dia sudah berusaha ya. Tahun 937 Masehi. Dinasti apa lupa saya namanya. Namanya rajanya siapa ya? Zhong kalau nggak salah ya. Siapa lupa namanya. Beliau ini bersih. Kaisar Cina juga bersih. Jadi pejabat-pejabat yang sudah pensiun, yang sudah yang agak bermasalah itu diberhentikan dengan terhormat. Diberi tunjangan, diberi kekayaan supaya menikmati pensiunnya. Diganti dengan pejabat-pejabat yang bersih. Jadi tidak dipecat dengan kasar, tapi diberhentikan dengan terhormat, diberi kekayaan, jadi biar menikmati masa tuanya. Nah, beliau mengganti pejabatnya, aparatnya dengan yang baru dan menegakkan dengan tegas. Yang yang korupsi tidak ada tebang pilih, tidak ada standar ganda, siapapun ya diskusi. Tapi alhamdulillah itu kemudian berjalan, tapi tidak benar-benar bersih sampai beliau wafat. Kaisar Cina, Zhong apa rupanya, ada teman saya nulis itu kemarin itu tentang bagaimana Cina itu mulai dulu sudah berupaya untuk menciptakan negara yang bersih dari KKN. Yang dari 97 itu mulai benar-benar ya, terus berupaya untuk itu. Ustaz itu sangat kejam bunuhnya. Kalau yang operasi bupatinya ditarik, dibunuh, bupati, anak, istri, cucu, cicit habis. Dibunuh juga habis. Kemudian ring satunya, para koordinasi habis. Makanya kalau satu orang yang mati, itu bisa 100 yang dibunuh. Termasuk keluarga dekatnya ya. Tapi gue jadi takut kan, aku jadi bagus emang. Oh, iya. Allah. La ilaha illallah. Mantap lah itu. Sepertinya perlu studi banding ke Cina ini. Iya, studi banding ke Cina menegakkan hukum. Ya. Kan studi bandingnya kan sekarang ke Cina menegakkan hukum manusia itu. Jangan memang apa studi banding bikin kereta api. Jangan studi banding penegakan hukum gitu. Nah, itu baru Indonesia bisa ya baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Studi banding penegakan hukum Cina. Di Quran sudah jelas ya, di bulan
ngomong apa? Cina luar biasa. Allah tayyib. La ilaha illallah. Selanjutnya kita lanjutkan ayat selanjutnya. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudat wa gharruhum fi dinihim maka ayat 24. Dzalika hal tersebut itu at-tawalli wal ibad. Mereka berpaling, tidak mau berhukum dengan Taurat atau Tauratnya yang diganti isinya. Biarlah karena mereka ini sesungguhnya mereka qalu berkata, maksudnya berkeyakinan. Ai bisa biqaulihim lan tamassana nar, kata mereka, enggak apa-apa masuk neraka, kata mereka. Sombong sekali mereka ini. Enggak apa-apa masuk neraka. Ya paling cuma ayyama ma'dudah. Ya mungkin cuma katanya beberapa hari aja katanya. Di tafsirnya di Pak Quraish disebutkan 7 hari seminggu. Tapi di Jalalain disebutkan arba'ina yauman di sini. Disebutkan 40 hari, yaitu muddata ibadati abaihim al-ijlah. Yaitu periode masa di mana orang tua nenek kakek moyang mereka menyembah patung anak sapi. Mereka kan ketika ditinggal Musa atau Sinai, beliau menyembah anak sapi selama 40 hari. Menyembah itu. Nabi Harunnya di apa? Gak mampu Nabi Harun mencegah mereka. Di demo Nabi Harunnya. Summa tazulu anhu. Meremehkan adabnya Allah. Gara-gara itu ya, segala apalah Quran ini nggak usah ditegakkan. Ini apa? Hikmah yang kita bisa ambil sekarang, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini sama berlaku dengan kita. Jangan sampai Al-Quran itu kita tebak pilih, kita cari yang enak-enak. Kalau nggak sesuai dengan syahwat kita, usah dikerjakan. Maling nggak usah potong tangan. Kalau potong tangan, kisos itu. Kalau orang bunuh dibunuh selesai itu Pak. Kalau bunuh udah gak dibunuh, nah, ntar lama-lama lolos lagi, keluar lagi bunuh lagi. Oke, kalau bunuh dan bunuh selesai lah ya. Kalau terbukti benar-benar membunuh, dibunuh selesai. Memang wajar ya. Setimpal namanya, hukumnya adil ya, setimpal. Karena banyak yang makan, saya mau minum dulu. Soalnya ini bubur Manado nih, Ustaz. Kalau ke Manado tuh ada 5 bubur. Alhamdulillah. Enak lagi dapat sarapan. Manado lagi. Dapat ilmu, dapat sarapan lagi. Kurang apa lagi ya? Mengatakan Allah sarapan sarapan rohani dan sarapan jasmani. Belakang. La ilaha illallah. Selanjutnya sambil sarapan wagharrahum fi dinihim akan yaftarun. Wagharrahum dan telah menipu kepada mereka fi dinihim terkait agama mereka. Muta'alliq biqaulihi maka yaftarun. Ya, mereka tertipu dengan yang mereka buat-buat. Sesuatu kanu yang ada mereka yaftarun, mereka buat-buat. Jadi orang Yahudi itu berani membuat-buat yang membuat apa ya, berita bohong. Itu beberapa Taurat yang sekarang ada itu sudah banyak berita bohongnya. Ada yang dibuang, ada yang dirubah. Itu namanya iftira. Iftira itu ya, iftira itu yang membuat berubah sesuatu yang asli dibuat tidak asli, bisa dibuang, dikurangi, diganti. Allah. Kemudian kata Allah min qaulin dzalika fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la raiba fihi wa fi kulli nafsin ma kasabat rahimah. Ini balasan bagi mereka orang-orang Yahudi atau orang-orang Islam yang kelakuannya seperti kelakuan orang Yahudi. Ini ancaman ayat 25 ini ancaman bagi orang Yahudi atau orang Islam yang kelakuannya kayak orang Yahudi. Fa kaifa maka bagaimana hal keadaan mereka
Idza apabila jama'nahum kami kata Allah kumpulkan mereka liyaumin bagi kumpulkan pada suatu hari ai fi yaumin pada suatu hari la raiba ai la syakka tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Huwa yaumul qiyamah, apa itu hari yang tidak ada keraguan? Yaitu hari kiamat, hari pembalasan. Wa ufiyat kullu nafsin, dan ufiyat dipenuhi, diberikan secara adil. Ufiyat kullu nafsin, setiap jiwa. Min ahli kitab, baik itu dari kitab orang Yahudi dan Nasrani, wa ghairihim, maupun selain orang Yahudi dan Nasrani yaitu seperti kita. Jazaan ma kasabat, sebagai jaza balasan ma kasabat, sesuatu yang kasabat yang telah dikerjakan, ai amilat, dikerjakan oleh nafsu tadi, oleh jiwa. Min khairin wa syarrin, baik itu perbuatan soleh maupun perbuatan yang tidak soleh. Min khairin, perbuatan baik, dan syarrin, perbuatan buruk. Wahum la yudlamun, dan mereka manusia tadi ahlul kitab ataupun selain kitab la yudlamun, tidak akan oleh Allah dizalimi sedikit pun. Berbuat baik sedikit aja. Pernah sedekah dulu ya 500 perak ke Pak Oga contohnya di perempatan Barata itu. Ya, kalau pagi dan sore, apalagi setiap pagi jam 7 itu pasti macet Barata itu. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis itu macet. Macet kalau stuck. Ada orang sedekah kepada 500 perak. Itu nanti dibalas oleh Allah. Saya lihat bapak ini kasihan ya, ngatur motor repot itu. Padahal dia bukan pejabat dia volunteer namanya. Tahu kan bapak warisan itu? Sudah tua bukan dikasih juga. Kalau di sini ada pejabat tuh, tolong itu perempatan Barata ini diperbaiki. Dikasih lampu merah atau gimana caranya? Apalagi kalau Ramadan itu sore itu setengah 6 itu pasti macet itu. Pasti. Sampai klaksonnya dengar sama saya. Macet gak jalan. Kenapa? Yang sebelah sana motor nyelak terus. Akhirnya yang sebelah sini gak bisa jalan. Akhirnya gak jalan semuanya. Bapak-bapak itu bingung mau kemana? Gak jalan semuanya. Semua egois semua. Yang mestinya ngantri. Jadi gak sini gak mau ngantri, motornya terus nyelak. Akhirnya sini gak bisa jalan. Nah, sudah jelas. Wassalamualaikum itu. Sampai adzan maghrib gak jalan. Semoga nanti pejabat-pejabat itu ya, Pak Camat nanti bisa dengar itu. Mohon itu diperbaiki jalan itu. Kasihan itu kadang-kadang orang itu mau kerja mau apa, nggak bisa jalan. Allah. Atau kalau nggak bisa lampu merah, yang dari arah sana, ya, dari perempatan Rengas itu belok dulu ke Barata, nanti muter. Muter dari mana itu? Dari Warung Alfin itu muter. Tidak langsung lurus, dialihkan gitu. Kasihan kalau ada orang hamil gimana itu pas gak jalan itu kan lahiran di mobil itu. Kasihan Allah. Baik. Di setiap kebaikan akan dibalas ya. Kalau pejabatnya itu care, peduli gitu kan, itu kan sangat baik sekali melancarkan jalan itu. Kita nggak tahu jalan itu ada orang yang sakit, orang yang sekarat, seterusnya, orang hamil katanya. Gara-gara perempatan itu kemudian, aduh, sih. La ilaha illallah. Selanjutnya, sesuai di sini, la yudlamun ai bi naqsi hasanatin, Allah tidak akan mengurangi sedikitpun kebaikan. Auziatus hasaniyah, atau orang berbuat kejelekan ditambahin adabnya enggak, sesuai dengan balasannya. Orang melakukan kejahatan satu dibalas dengan adab satu. Tapi kalau orang berbuat amal baik satu dibalas 10 oleh Allah. Nah, itu baiknya Allah. 10 lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai unlimited. Hanya Allah yang tahu, seperti pahalanya puasa. Fa innahu li wa ana adzibihi. Puasa itu spesial bagi Allah. Oleh karena itu Allah berikan pahalanya spesial, tidak diketahui berapa kali lipat puasa. Jadi Allah tidak tulis. Bahkan sebaliknya Allah Maha Adil, berbuat baik dilipat gandakan. Yang terakhir 26 ayat 26 ini Bapak Ibu,
ini ada asbabun nuzulnya, sama dengan ayat 23 tadi. Asbabun nuzulnya ini ya, nazalat lamma wa'ada ummatahu. Nazalat turun ayat ini lama ketika wa'ada Allah menjanjikan ummatahu, umatnya Nabi Muhammad ya, mulka Faris warum. Ketika Allah menjanjikan kepada umat Muhammad bahwasanya umat Nabi Muhammad ini akan menguasai kerajaan Persia dan Romawi. Jadi Nabi Muhammad dikasih tahu oleh Allah bahwasanya umatnya nanti akan menguasai ya, Persia. Persia itu Iran sekarang. Iran termasuk Uzbekistan, dan Naisabur, Bukhara itu juga Persia begitu. Kalau Romawi ya, sekarang itu kalau dulu ya, Romawi itu besar, diantaranya Syria itu masuk Romawi. Syria, kemudian apalagi Turki itu pusatnya, pusatnya Nobel ini. Romawi itu besar sekali. Faqala munafiqun, ketika Allah menjanjikan itu kepada Nabi Muhammad, orang-orang munafik ngebully, gak percaya. Hayhata itu artinya gak mungkin. Orang gak bisa baca tulis gitu kok mau menguasai bangsa Persia Romawi. Dihina, dibully. Jadi kebanyakan orang Arab itu gak bisa baca tulis. Yang bisa baca itu hanya beberapa. Bahkan Nabi Muhammad bisa baca tulis, itu diremehin. Gak bisa baca tulis kok. Orang Badui banyak kan bisa menguasai Persia dan Romawi yang begitu hebat, ribuan tahun ke Persia dengan Romawi ini. Ya sama kalau sekarang lah, negara kok lemah gitu kok mau mengalahkan Amerika. Ya, super power dibully. Ya, kalau Cina mungkin kalau negara yang lain ya, diketawain. Tapi kalau Allah yang berkehendak gimana? Makanya untuk turun ayat ini. Kul kata Muhammad kepada mereka orang munafik, Allahumma, Qulillahumma malikal mulki. Allahumma itu aslinya ya Allah. Iyanya dibuang, nya dibuang, mimnya dibuang, gantinya sebagai ya. Min belakang itu dibuang. Kemudian sebagiannya ada ya. Allah, ya gitu. Ya Allah. Allahumma ya Allah. Malikal mulki. Allah itu malikal mulki. Malik artinya pemilik. Malik. Kalau dibaca pendek, Malik berarti raja. Mulki kerajaan. Tukti, tukti. Tukti artinya memberikan. Tuktil mulkan. Ya Allah, tukti engkaulah yang memberikan al-mulka kerajaan man tasya, man kepada orang tasyahu yang engkau kehendaki. Min khalqika dari makhluk. Ya Allah, Engkau yang memberikan kerajaan kepada orang yang kehendaki. Allah berkehendak kepada siapa? Pada umat Nabi Muhammad. Ya betul. Setelah Nabi Muhammad itu, ya, Sayyidina Abu Bakar, khususnya Umar, itu ya, Persia kalah, Romawi kalah. Di bawah tangan Jenderal Khalid bin Walid, Romawi kalah. Banyak diantaranya perang Salasil, itu perang dengan Zatus Salasil, perang dengan orang Persia, Zatus Salasil. Kalau perang dengan Romawi, perang Mut'ah dengan Romawi. Islam yang menang itu dengan strategi yang hebatnya Khalid bin Walid itu. Wa tanzi'u al-mulka. Demikian juga ya Allah, Engkau yang mencabut mulka, kerajaan, kingdom, mulk, kerajaan, imperium istilahnya, imperium Persia dan imperium Romawi. Mimman tasya, dari orang yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan Engkau yang memuliakan orang yang Engkau kehendaki. Allah kalau menghendaki seseorang mulia. Meskipun dia satpam contohnya. Ya. Ada di Mesir itu ya, mohon maaf, satpam. Satpam itu kan banyak diem tuh, kerjanya gak ngapa-ngapain tuh, ngawasin aja namanya satpam. Kalau banyak main HP bukan satpam namanya. Satpam ngawasin. Ada
Ustaz Muhammad Rudi itu cerita. Nah dia itu sambil ngawasi Pak banyak selawat. Baca selawat. Sehari itu di atas 10.000. Setiap harinya baca selawat. Sampai akhirnya beliau ini diberi ilmu laduni oleh Allah. Ilmu karena banyak selawat, karena cinta kepada Nabi. Nah, ilmu yang diberi oleh Allah itu kemudian beliau nulis buku kecil Pak, tipis, yang isinya semuanya sholawat. Dan kemudian di akhir itu beliau menceritakan kenapa beliau nulis sholawat ini. Cerita tentang kalau beliau itu sering baca sholawat sehari. Terus sampai dia mendapatkan ilham, selain ilham ya, karena kalau wahyu kan Nabi itu Nabi. Dan kemudian buku kecil tadi kumpulan sholawat itu diserahkan kepada ulama Azhar untuk dicek. Ada yang salah kan? Ulama Azhar itu kaget. Ini dari mana? Siapa yang tulisnya? Saya. Kok bagus itu? Sesuai dengan ilmu balaghah dan seterusnya. Bagus. Dari mana? Ya, dari ilham dari Allah. Dari Allah. Karena tadi banyak baca sholawat. Kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Sampai kemudian beliau jadi ulama. Jadi ulama akhirnya. Awalnya sabab, kemudian menjadi ulama, diberi oleh Allah ilmu oleh Allah. Itu kalau Allah sudah menghendaki orang menjadi mulia, diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah. Orang mulia. Dulu ada satpam Bandung, orang Bandung satpamnya kerja di Bundaran HI. Gara-gara dia mukul satu mobil, ya, mobil mewah. Gara-gara mobil itu merobos lampu merah atau merobos orang mau lewat, dia terobos sampai ditabrak itu. Diangkat derajatnya. Asal akhirnya dia kerja sekarang di Bandung sama KDM. Enak dekat dengan rumahnya. Orang di Bandung kerja di Jakarta aja, sekarang kerja di Bandung di gedung sate. Itu kalau Allah sudah menghendaki untuk ya, diangkat derajatnya. Ya memang awalnya dia direndahkan, diintimidasi, disuruh sujud, disuruh minta maaf. Ya, karena dia di bawah, sedangkan yang punya mobil itu pejabat. Aparat. Tapi Allah kalau sudah menghendaki orang yang lain akan derajatnya. Itu perlu pendekatan diri kita kepada Allah, jujur dengan Allah, jujur dengan diri kita sendiri. Sebaliknya di sini ya, wa tu'izzu man tasya bi ita'ihi wa tudhillu man tasya. Ya Allah, Engkaulah yang menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Binasbihi minhu. Itu dengan apa? Dibuka, disingkap oleh Allah, ya, disingkap hakikat dia, dibuka aibnya, langsung hina itu orang, ya, langsung hina. Kita ini Bapak Ibu, ya, kalau disingkap aib kita, apalagi langsung viral, wah habislah kita, langsung hina mendadak kita. Nah, jadi kita kelihatan mulia karena Allah masih menutup aib-aib kita. Kita kelihatan mulia karena Allah tutup. Kalau dibuka satu aibnya, Allah, apalagi isi hati, dibuka di proyektor, kacau itu ya, kita banyak prasangka, banyak dan seterusnya, malu. Mudah sekali Allah itu memuliakan atau sebaliknya menghinakan. Biadikal khair, di tanganmu lah. Di sini ditakwil di kudratika, di pada kudro, kemampuan yang diartikan dengan kudro, kekuasaan itu. Boleh diartikan yang tangan, boleh asalkan bukan tangan bagian tubuh. Kalau tangan artinya bagian dari Allah, itu nggak boleh, karena Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Allah bukan jisim. Dalam kekuasaan dalam tanganmu, al-khairu kebaikan. Ai wasyaru. Wasyaru artinya keburukan. Kenapa Allah hanya menyebutkan al-khair? Kok asyar tidak disebutkan? Ini namanya adab. Kalau secara akidah, kebaikan maupun keburukan, semua yang terjadi itu semua Allah, atas kehendak Allah. Sudah Allah
sudah Allah kehendaki. Tapi kalau kebaikan Allah ridhoi, Allah ridho. Tapi kalau keburukan Allah tidak ridho. Jadi kalau ada kebaikan kita kembali kepada Allah. Tapi kalau keburukan jangan dinisbatkan. Ini secara adab. Meskipun secara akidah memang Allah yang menciptakan. Ya. Tapi secara adab jangan disebutkan kepada Allah. Makanya Allah nggak di sini asyar. Biadikal khair. Mestinya biadikal khair wasyar secara akidah. Tapi di sini mengajarkan adab. Makanya ketika ada maling yang di zaman Sayyidina Umar nyolong, kamu kok nyolong? Ini takdirnya Allah. Katanya Umar marah itu, ambil pertemuan dipukul. Kok Umar? Oh, ini takdirnya Allah juga katanya. Ini takdirnya Allah. Dia marah dari Umar ya. Dia maling sudah terbukti salah, terus bikin alibi kambing hitamnya takdir. Ini takdir Allah kan, semua amal kebaikan bukan dari Allah. Iya benar. Ini juga saya pun juga takdirnya Allah juga katanya. Gak boleh ya menisbatkan kejelekan kepada Allah, gak boleh. Kalau nyolong ya tanggung jawab ya, salah ya, siap dihukum. Karena kita punya hawa nafsu, sudah ada kitab dan sunnah yang mengajarkan. Gak boleh. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu qadirun maha kuasa. Itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, Bapak. Nambah yang tadi saya bilang kalau ada orang ngatur-ngatur di situ di atas, kasih aja lah duit 5.000 atau 500 kalau saya kan. Cuma saya tadi saya lupa saya di ayat berapa saya baca, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, pada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin yang sholat. Saya agak lupa ya, tapi kadang-kadang sholatnya ada tuh, benar kan itu? Nggak tahu ayat berapa itu sholatnya? Hanya Al-Baqarah ayat-ayat 200-an lah. Ada kata-kata yang sholat tuh. Nggak tahu saya. Jadi yang nggak sholat nggak dikasih. Enggak, maksud saya Allah aja sama orang miskin tuh dia nggak mau sholat. Kalau kita Allah aja kan benci sama dia. Kalau surat Luqman itu ada ayat khusus ketika berbicara tentang orang tua. Ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain an yashkur li wa liwalidayhi. Kan pesan pertama Luqman itu kan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Pesan pertama jangan syirik. Yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu yang sudah susah payah ya, hamil dan melahirkan dan menyusui selama 2 tahun. Menyusui walidain. Nah ayat selanjutnya itu di sana disebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Nah ada kasus orang tuanya ini beda keyakinan. Bukan hanya nggak sholat pak, kafir. Kalau mereka nyuruh musyrik, murtad, fala tuti'huma kata Allah. Nggak boleh taat. Tapi kata Allah, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi terkait dengan urusan dunia, kamu harus tetap membersamainya, patuh kepadanya. Disuruh beli apa? Beli bawang ke pasar, berangkat. Suruh beresin rumah, beresin rumah. Tapi kalau suruh minggu ke gereja, mohon maaf, fala tuti'huma. Ya. Jadi sama menurut saya kalau masalah di ayat itu bisa saya kiaskan. Kalau orang mau bersedekah, gak usah nanya, Pak kamu sholat enggak? Enggak sholat enggak jadi nih? Enggak usah, sedekah aja gitu. Urusan sholat urusan dia gitu. Coba kalau mau ngasih reward contohnya, kalau sholat saya tambahin yang merah, kalau enggak ya, kalau sholat saya tambah merah, kalau enggak sholat sudah yang warna apa? Warna coklat aja, warna coklat. Tapi kalau sholat saya kasih reward 100 ya nggak apa-apa ya. Saya bikin tahu kalau sholat saya kasih lebih gitu. Cuma yang sependek saya tahu
nggak ada itu apa istilahnya kita sedekah apa mensyaratkan dia harus sholat. Saya nggak tahu, belum tahu itu. Sedekah aja. Dan kata Nabi itu bahkan keandaikan pun yang minta kamu itu orang yang naik kuda, kasih. Jadi orang ke rumah kita minta sesuatu Pak, padahal orang kaya, kasih. Nabi itu salah satu akhlak Nabi tidak pernah berkata tidak ketika diminta. Selama yang ada dikasih. Nabi itu sampai begini Pak Nabi itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi gak punya apa-apa Pak, habis sudah dimintain sama sahabatnya ya. Gak ada. Sampai Nabi bilang, kamu datang ke pasar aja, nanti bilang ke penjualnya, ini nanti yang bayar Muhammad. Nanti saya kalau punya uang ntar saya bayarin. Pasar. Nabi gak bilang ke pasar beli jual mahal ya, enggak. Pasar, ambil sesuatu, nanti saya yang bayar. Apa istilahnya? Kasbon kan istilahnya. Bon dulu tulis namanya kan di warung gitu kan, nanti saya bayar. Sampai segitunya Nabi Muhammad SAW itu. Saking nggak mau orang minta pulang dengan tangan kosong. Sampai Sayyidina Umar itu komentar, Nabi nggak usah berlebihan, engkau sudah memberi Nabi. Allah itu tidak membebankan kepada hambanya di luar kemampuannya. Udah nggak punya ngapain? Sampai sampai orang pun kebon gitu. Nah, Nabi kemudian mukanya nggak senang saja Umar. Nabi itu kelihatan kalau nggak senang itu kelihatan. Akhirnya ada sahabat sampingnya orang Madinah itu membelai Nabi. Nabi dibelai, Nabi dinasihatin juga. Nabi dinasihatin. Enggak bukan nasihatnya, ingin menyenangkan Nabi sebenarnya. Katanya orang Ansori itu ada yang mengatakan namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Ada satu yang mengatakan itu bilang, ya Rasulullah, anfik ya Rasulullah, anfik ya Rasulullah, wala takhaf min dil arsy iklalan. Rasulullah tetap kerjakan tadi apa yang beliau bilang ngebor dulu gitu. Anfik berinfaklah, jangan takut kepada Allah yang memiliki arsy, jangan takut dari iklalan, dari miskin. Itu kan. Akhirnya Nabi itu berubah wajahnya senang dengan perkataan orang Ansori tadi itu. Nabi kemudian menanggapi dan dengan ini saya disuruh wa bihada umirtu kata Nabi untuk bilang ke Umar tadi. Ya seperti ini saya disuruh memang oleh Allah. Jadi, kalau ada orang minta ya saya kasih. Dibelai. Ada itu Rasulullah dibilang anfik ya Rasulullah. Walau ulamanya yang diingetin sama jemaahnya ya. Tapi Rasulullah senang begitu jadi belain. Alhamdulillah. Allah kasih kita. Orang minta kasih. Saya pernah baca Kalau orang minta kasih. ketika tadi kita cerita masalah Nabi Musa akan menghadap ketika mungkin kemudian masyarakat Humornya. pada saat kosong itu Musa itu disuruh puasa kurang lebih 40 hari. Kemudian masa kosong itu datanglah Samiri pemuka Israel membawa bekas tapak Nabi malaikat Jibril. Tapaknya itu pun dicetak dengan emas, dijadikan patung sembahan itu. Itu bagaimana kita sampai bisa kok malaikat meninggalkan tapak di pasir itu kemudian diambil dilebur dengan emas jadi patung sembahan mereka itu. Ya, saya belum membaca hadisnya itu. Kalau andaikan pun itu betul, riwayatnya betul, hadisnya betul, boleh jadi malaikat Jibrilnya itu berubah menjelma sosok manusia. Soalnya sosok aslinya begini itu besar bersayap. Nabi aja ketika dengan Jibril gemetar takut. Pertama kali itu takut. Jadi Nabi Muhammad itu pernah menjelma sosok manusia ketika mengajari Nabi tentang apa itu iman, Islam dan ihsan. Itu menjelma manusia, ya kan manusia persis kita. Itu hadis itu yang terkenal hadis itu. Apa itu iman ya Rasul? Menjawab
Kata setelah jawab, sodakta, bener. Sahabat kaget, ini orang nanya apa ngetes nih? Dia nanya, dijawab sodakta. Nah, itu ngetes kan? Nah, terus apa itu Islam? Jawab lagi, sodakta. Lah gimana? Lalu kemudian Rasulullah masih tahu. Umar tahu nggak siapa tadi? Itu Jibril sedang mengajari tentang agama kita. Alamana dinana. Jadi kalau berbentuk manusia ya ada jejaknya ya. Tapi kalau yang bentuk asli itu gede banget katanya. Gede banget. Sama dengan cerita Nabi Musa mukul malaikat, malaikatnya ditinju. Malaikat menjadi tinju. Bisa. Kata ulama satunya ini hadisnya palsu. Masa malaikat ditinju sama Nabi Musa? Gak mungkin. Nah, akhirnya beberapa ulama yang liberal mengatakan ini hadisnya nggak terima, padahal itu Bukhari. Hadisnya Bukhari. Wah, itu dia mau nyambut nyawa katanya kan. Wah, ulur nyambut nyawa, tinju sama Nabi Musa. Nah, kata ulama, ditinju karena berbentuk wujud manusia. Karena nggak ngasih tahu kalau dirinya malaikat ditinju. Kan tinju Nabi Musa itu langsung mati orang itu. Orang Bani Israel itu tinju mati. Allah. Tapi kalau betul asli, nggak bisa Nabi Musa ya. Alam Nabi Musa. Besar, malaikat itu besar. Jadi mungkin kemungkinan itu kalau hadisnya sahih, ya mungkin menjelma manusia. Wallahu a'lam. Tadi saya cek lagi hadisnya. Terima kasih. Jadi tambahan ilmu buat saya. Nanti saya cek insyaallah nanti minggu depan saya jawab Pak tentang telapak kaki yang diambil oleh Samiri untuk dicampur dengan adonan besi emas tadi. Wallahu a'lam. Bismillah. Cukup ya? Ada lagi? Alhamdulillah kita dengar majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu